Bapak dan Ibu, selaku pendamping proses produk halal, ini adalah tahapan pelaksanaan verifikasi dan validasi yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu selama melakukan pendampingan proses produk halal. Tahapan awal pendamping proses produk halal harus memahami regulasi seputar sertifikat halal self-declare dan SJPH atau sistem jaminan produk halal, serta menerapkan fakta integritas saat melaksanakan tugas. Kemudian setelah itu pendamping PPH mencari pelaku usaha yang berada di wilayah sekitar Bapak dan Ibu sekalian, apakah pelaku usaha ini sesuai dengan kriteria self-declare atau tidak, atau pelaku usaha juga bisa memilih pendamping PPH untuk mengajukan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha atau self-declare. Pendamping PPH melakukan wawancara terhadap pelaku usaha dan melihat apakah produknya sesuai dengan kategori self-declare atau tidak. Jika sesuai, pendamping PPH akan melakukan komunikasi untuk bertemu guna mempersiapkan dokumen pengajuan sebelum penginputan si halal. Saat melakukan pertemuan dengan pelaku usaha, pendamping PPH perlu mempersiapkan diri dengan cara melakukan perkenalan dengan menginformasikan nama lengkap Bapak dan Ibu sekalian, asal LP3H, menunjukkan surat tugas atau ID card sebagai identitas Bapak dan Ibu selaku pendamping PPH yang resmi. Kemudian berpakaian rapi dan sopan, serta menyampaikan tujuan pertemuan dengan menjelaskan hal-hal yang akan dilakukan saat verifikasi dan validasi. Hal ini guna untuk mempersiapkan pelaku usaha saat bertemu dengan Bapak dan Ibu untuk melakukan proses sertifikasi halal. Setelah tahap awal dilakukan, pendamping PPH perlu mengecek dokumen pelaku usaha. Pendamping PPH akan menggali informasi sekaligus melakukan verifikasi dan validasi di lapangan kepada pelaku usaha terkait pengajuan sertifikat halal. Seperti perlu mengecek nama pelaku usaha, jumlah dan alamat lokasi produksi yang dimiliki, jumlah dan nama produk yang akan diajukan, serta omset penjualan tahunan. Hal ini untuk melihat apakah pelaku usaha masuk ke dalam kategori self-declare atau tidak. Kemudian pendamping PPH juga perlu mengecek kepemilikan NIB. Jika belum memiliki NIB, pendamping mendorong pelaku usaha untuk mendaftarkan NIB pada website oss.go.id dengan dokumen berupa KTP dan membantu pelaku usaha untuk menentukan KBLI-nya sesuai produk yang akan disertifikasi. Hal ini penting untuk proses sertifikasi halal di depan. Kemudian jika sudah memiliki NIB, pendamping juga perlu mengecek apakah NIB ini sudah berbasis risiko atau belum. Kemudian kesesuaian KBLI yang tercantum serta jumlah dan alamat lokasi produksi yang tertera di lampiran NIB harus berjumlah 1 karena ini merupakan kategori yang diperlukan pada saat melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Kemudian pendamping PPH juga perlu meminta data dan KTP dari penyelia halal. Sekaligus data pabrik dan outlet juga harus sesuai dengan yang ada di lampiran NIB. Kemudian dokumen izin edar apabila pelaku usaha miliki. Oke, itu adalah dokumen-dokumen pelaku usaha yang memang harus dimintakan kepada pelaku usaha pada saat melakukan proses sertifikasi halal. Kemudian tahapan ketiga adalah pendamping PPH harus bisa menentukan jenis produk dan nama produk dari pelaku usaha itu sendiri, apakah sesuai dengan kriteria self-declare atau tidak. Yang pertama adalah pendamping PPH ini harus menentukan jenis produk dari produk yang akan disertifikasi dan pastikan sesuai dengan jenis produk yang ditetapkan pada regulasi BPJPH. Perlu kami sampaikan bahwa tidak semua jenis produk yang diatur di keputusan Menteri Agama nomor 748 tahun 2021 itu semua masuk ke dalam self-declare. Jadi Bapak dan Ibu harus mempelajari terkait regulasi terkait dengan jenis produk yang wajib bersertifikat halal. Produk-produk yang tidak bisa masuk ke self-declare ini seperti restoran, catering, obat herbal, sayur atau buah segar, dan AMDK. Ini adalah produk-produk yang tidak bisa disertifikasi dengan menggunakan jalur self-declare. Jadi Bapak dan Ibu pendamping PPH ini perlu memitigasi di awal apakah produk tersebut masuk ke dalam self-declare atau tidak. Kemudian Bapak dan Ibu juga perlu mengecek penulisan nama produk. Jadi produk-produk yang akan disertifikasi oleh pelaku usaha ini perlu dicek variasinya, merek produknya, sehingga ini bisa sesuai dengan kategori self-declare, gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu selaku pendamping PPH bisa mengecek nama produk yang akan disertifikasi ini sesuai dengan katalog brosur media sosial yang dimiliki oleh pelaku usaha itu sendiri. Jadi tidak bisa penulisan nama produk itu serta merta
tidak sesuai gitu ya dengan yang ada di katalog dan di brosur ataupun di media sosial. Jadi memang harus memiliki kesamaan isi terkait dengan nama produk tersebut. Contohnya ini adalah roti manis mawar merah. Roti manis ini merupakan variasi dari roti dan mawar merah merupakan mereknya. Jadi pastikan nama produk ditulis dengan detail. Kemudian pastikan nama produk juga tidak mengandung nama yang mengandung unsur alkohol gitu ya. Terus kemudian nama babi, anjing dan turunannya serta mengandung konotasi erotis, vulgar dan porno. Jadi pastikan pendamping PPH untuk mengecek nama produknya. Contoh-contoh di sini yang bisa kami sampaikan adalah seperti produk dengan nama bacon, hotdog maupun sambal setan ini tidak diperbolehkan pada saat melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Kemudian pastikan bentuk produk gambar pada label kemasan tidak seperti atau menyerupai babi, anjing dan turunannya serta mengandung kata berkonotasi erotis, vulgar dan juga porno. Kemudian pastikan produk tidak memiliki kecenderungan bau, rasa yang mengarah ke produk haram. Contohnya misalnya coklat rasa white wine. Mungkin bahannya tidak ada mengandung white wine, tapi pada saat rasa dan aromanya mengarah kepada white wine itu juga tidak diperbolehkan untuk mengajukan sertifikasi halal. Oke, nah ini adalah tadi Bapak dan Ibu selaku pendamping proses produk halal ini adalah tahapan pelaksanaan verifikasi dan validasi yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu selama melakukan pendampingan proses produk halal. Tahapan awal pendamping proses produk halal harus memahami regulasi seputar sertifikat halal self-declare dan SJPH atau sistem jaminan produk halal serta menerapkan fakta integritas saat melaksanakan tugas. Kemudian setelah itu pendamping PPH mencari pelaku usaha yang berada di wilayah sekitar Bapak dan Ibu sekalian, apakah pelaku usaha ini sesuai dengan kriteria self-declare atau tidak, atau pelaku usaha juga bisa memilih pendamping PPH untuk mengajukan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha atau self-declare. Pendamping PPH melakukan wawancara terhadap pelaku usaha dan melihat apakah produknya sesuai dengan kategori self-declare atau tidak. Jika sesuai, pendamping PPH akan melakukan komunikasi untuk bertemu guna mempersiapkan dokumen pengajuan sebelum penginputan si halal. Saat melakukan pertemuan dengan pelaku usaha, pendamping PPH perlu mempersiapkan diri dengan cara melakukan perkenalan dengan menginformasikan nama lengkap Bapak dan Ibu sekalian, asal LP3H, menunjukkan surat tugas atau ID card sebagai identitas Bapak dan Ibu selaku pendamping PPH yang resmi. Kemudian berpakaian rapi dan sopan, serta menyampaikan tujuan pertemuan dengan menjelaskan hal-hal yang akan dilakukan saat verifikasi dan validasi. Hal ini guna untuk mempersiapkan pelaku usaha saat bertemu dengan Bapak dan Ibu untuk melakukan proses sertifikasi halal. Setelah tahap awal dilakukan, pendamping PPH
perlu mengecek dokumen pelaku usaha. Pendamping PPH akan menggali informasi sekaligus melakukan verifikasi dan validasi di lapangan kepada pelaku usaha terkait pengajuan sertifikat halal, seperti perlu mengecek nama pelaku usaha, jumlah dan alamat lokasi produksi yang dimiliki, jumlah dan nama produk yang akan diajukan, serta omset penjualan tahunan. Hal ini untuk melihat apakah pelaku usaha masuk ke dalam kategori self declare atau tidak. Kemudian pendamping PPH juga perlu kan 55 buat ke mitra 5 juta. Terus Bu, kalau begitu ya bayarkan otak berarti 5 juta. Ada ya 5 juta kan buat mitra kan. Dan saja 5 Bapak dan Ibu, selaku pendamping proses produk halal, ini adalah tahapan pelaksanaan verifikasi dan validasi yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu selama melakukan pendampingan proses produk halal. Tahapan awal, pendamping proses produk halal harus memahami regulasi seputar sertifikat halal self-declare dan SJPH atau sistem jaminan produk halal, serta menerapkan fakta integritas saat melaksanakan tugas. Kemudian setelah itu pendamping PPH mencari pelaku usaha yang berada di wilayah sekitar Bapak dan Ibu sekalian, apakah pelaku usaha ini sesuai dengan kriteria self declare atau tidak, atau pelaku usaha juga bisa memilih pendamping PPH untuk mengajukan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha atau self declare. Pendamping PPH melakukan wawancara terhadap pelaku usaha dan melihat apakah produknya sesuai dengan kategori self declare atau tidak. Jika sesuai, pendamping PPH akan melakukan komunikasi untuk bertemu guna mempersiapkan dokumen pengajuan sebelum penginputan si halal. Saat melakukan pertemuan dengan pelaku usaha, pendamping PPH perlu mempersiapkan diri dengan cara melakukan perkenalan dengan menginformasikan nama lengkap Bapak dan Ibu sekalian, asal LP3H, menunjukkan surat tugas atau ID card sebagai identitas Bapak dan Ibu selaku pendamping PPH yang resmi. Kemudian berpakaian rapi dan sopan, serta menyampaikan tujuan pertemuan dengan menjelaskan hal-hal yang akan dilakukan saat verifikasi dan validasi. Hal ini guna untuk mempersiapkan pelaku usaha saat bertemu dengan Bapak dan Ibu untuk melakukan proses sertifikasi halal. Setelah tahap awal dilakukan, pendamping PPH perlu mengecek dokumen pelaku usaha. Pendamping PPH akan menggali informasi sekaligus melakukan verifikasi dan validasi di lapangan kepada pelaku usaha terkait pengajuan sertifikat halal, seperti perlu mengecek nama pelaku usaha, jumlah dan alamat lokasi produksi yang dimiliki, jumlah dan nama produk yang akan diajukan, serta omset penjualan tahunan. Hal ini untuk melihat apakah pelaku usaha masuk ke dalam kategori self declare atau tidak. Kemudian pendamping PPH juga perlu mengecek kepemilikan NIB. Jika belum memiliki NIB, pendamping mendorong pelaku usaha untuk mendaftarkan NIB pada website oss.go.id dengan dokumen berupa KTP dan membantu pelaku usaha untuk menentukan KBLI-nya sesuai produk yang akan disertifikasi. Hal ini penting untuk proses sertifikasi halal di depan. Kemudian jika sudah memiliki NIB, pendamping juga perlu mengecek apakah NIB ini sudah berbasis risiko atau belum. Kemudian kesesuaian KBLI yang tercantum serta jumlah dan alamat lokasi produksi yang tertera di lampiran NIB harus berjumlah 1 karena ini merupakan kategori yang diperlukan pada saat melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Kemudian pendamping PPH juga perlu meminta data dan KTP dari penyelia halal. Sekaligus data pabrik dan outlet juga harus sesuai dengan yang ada di lampiran NIB. Kemudian dokumen izin edar apabila pelaku usaha miliki. Oke, itu adalah dokumen-dokumen pelaku usaha yang memang harus dimintakan kepada pelaku usaha pada saat melakukan proses sertifikasi halal. Kemudian tahapan ketiga adalah pendamping PPH harus bisa menentukan jenis produk dan nama produk dari pelaku usaha itu sendiri, apakah sesuai dengan kriteria self declare atau tidak. Yang pertama adalah pendamping PPH ini harus menentukan jenis produk dari produk yang akan disertifikasi dan pastikan sesuai dengan jenis produk yang ditetapkan pada regulasi BPJPH. Perlu kami sampaikan bahwa tidak semua jenis produk yang diatur di keputusan Menteri Agama nomor 748 tahun 2021 itu semua masuk ke dalam self declare. Jadi Bapak dan Ibu harus mempelajari terkait regulasi terkait dengan jenis produk yang wajib bersertifikat halal.
Produk-produk yang tidak bisa masuk ke self declare ini seperti restoran, catering, obat herbal, sayur atau buah segar, dan AMDK. Ini adalah produk-produk yang tidak bisa disertifikasi dengan menggunakan jalur self declare. Jadi Bapak dan Ibu pendamping PPH ini perlu memitigasi di awal apakah produk tersebut masuk ke dalam self declare atau tidak. Kemudian Bapak dan Ibu juga perlu mengecek penulisan nama produk. Jadi produk-produk yang akan disertifikasi oleh pelaku usaha ini perlu dicek variasinya, merek produknya, sehingga ini bisa sesuai dengan kategori self declare gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu selaku pendamping PPH bisa mengecek nama produk yang akan disertifikasi ini sesuai dengan katalog, brosur, media sosial yang dimiliki oleh pelaku usaha itu sendiri. Jadi tidak bisa penulisan nama produk itu serta merta tidak sesuai gitu ya dengan yang ada di katalog dan di brosur ataupun di media sosial. Jadi memang harus memiliki kesamaan isi terkait dengan nama produk tersebut. Contohnya ini adalah roti manis mawar merah. Roti manis ini merupakan variasi dari roti dan mawar merah merupakan mereknya. Jadi pastikan nama produk ditulis dengan detail. Kemudian pastikan nama produk juga tidak mengandung nama yang mengandung unsur alkohol gitu ya. Terus kemudian nama babi, anjing dan turunannya serta mengandung konotasi erotis, vulgar dan porno. Jadi pastikan pendamping PPH untuk mengecek nama produknya. Contoh-contoh di sini yang bisa kami sampaikan adalah seperti produk dengan nama bacon, hotdog maupun sambal setan ini tidak diperbolehkan pada saat melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Kemudian pastikan bentuk produk gambar pada label kemasan tidak seperti atau menyerupai babi, anjing dan turunannya, serta mengandung kata berkonotasi erotis, vulgar dan juga porno. Kemudian pastikan produk tidak memiliki kecenderungan bau, rasa yang mengarah ke produk haram. Contohnya misalnya coklat rasa white wine. Mungkin bahannya tidak ada mengandung white wine, tapi pada saat rasa dan aromanya mengarah kepada white wine itu juga tidak diperbolehkan untuk mengajukan sertifikasi halal. Oke. Nah ini adalah tadi kami sampaikan di awal bahwa pendamping proses produk halal ini harus mengetahui regulasi yang diatur di BPJPH sebagai acuan atau guideline dari para pendamping proses produk halal. Regulasi ini ada 11 regulasi yang memang perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu selaku pendamping proses produk halal. Yang pertama adalah Undang-Undang 33, ini adalah root atau akar dari regulasi terkait dengan kewajiban bersertifikat halal. Yang kedua ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Di undang-undang ini diulas bagaimana proses self declare, kemudian kehadiran Komite Fatwa Produk Halal yang melakukan sidang fatwa untuk sertifikasi halal self declare. Kemudian ada juga Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Di Peraturan Menteri Agama Nomor 20 ini tertuang mekanisme bagaimana tata cara melakukan pendampingan proses produk halal. Kemudian ada Peraturan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang jenis produk yang wajib bersertifikat halal, serta Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Regulasi nomor 4 dan nomor 5 ini merupakan regulasi yang wajib diketahui oleh Bapak dan Ibu selaku pendamping PPH. Hal ini untuk memudahkan pendamping PPH pada saat melakukan mitigasi bahan yang digunakan oleh pelaku usaha saat mengajukan sertifikasi halal. Apakah bahan-bahan tersebut merupakan bahan yang perlu mendapatkan sertifikat halal atau perlu memiliki sertifikat halal, atau memang bahan-bahan tersebut tidak perlu bersertifikat halal karena termasuk bahan yang dikecualikan. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang kriteria sistem jaminan produk halal. Di nomor 6 ini akan kami ulas di bawah, yang isinya adalah kriteria sistem jaminan produk halal yang merupakan standar halal bagi sertifikasi halal itu sendiri. Jadi baik pelaku usaha maupun pendamping proses produk halal ini harus mengetahui kriteria sistem jaminan produk halal agar sertifikat halalnya bisa sesuai dengan standar. Kemudian ada Keputusan Kepala BPJPH Nomor 145 tentang penggunaan logo halal dan label halal. Ini yang memang sering luput dari implementasi pelaku usaha maupun pendamping proses produk halal, bahwa pada saat setelah mendapatkan sertifikasi